Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi kita telah sebutkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam tiba di Kuba atau singgah di Kuba, kemudian beliau alaihi salatu wasalam membangun masjid yang pertama kali dibangun, yakni Masjidul Quba. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam setelah membangun Masjid Quba, beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Nah, beliau ketika itu mengirim utusan untuk menghubungi Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah sebuah kabilah, sebuah keluarga yang masih ada hubungannya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita flashback lagi, dahulu Nabi Alaihi Wasallam memiliki seorang kakek yang bernama Hashim. Nah, ketika melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, Hashim mampir ke kota Madinah. Kemudian menikah dengan seorang wanita dari kalangan Bani Najjar. Nah, dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Syaibah. Syaibah ini yang kemudian dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Jadi ibunya Abdul Muttalib itu adalah seorang wanita dari Bani Najjar. Maka dia masih memiliki hubungan, ya, Bani Najjar ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari jalur ibu dari kakek beliau, dari Abdul Muttalib, ini masih dari keluarga Bani Najjar. Maka kemudian datanglah rombongan Bani Najjar, ya, berjumlah 100 orang. Nah, mereka inilah yang kemudian mengawal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki kota Madinah. Nah, beliau berangkat ke pusat kota Madinah itu pada hari Jumat. Ya, ketika itu jalan dari Kuba. Kemudian ketika beliau menempuh perjalanan, ya, tiba waktu sholat Jumat. Maka kemudian beliau singgah di kampung Bani Salim bin Auf untuk kemudian, ya, menunaikan sholat Jumat di sana. Ya, jadi kalau misalnya kita lewat, ya, ini namanya Masjid Jumat, Masjid Jum'ah, Masjid Jum'ah, atau disebut juga sebagai Masjid Bani Salim, Masjid Bani Salim. Nah, ini disebutkan bahwa disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menunaikan sholat Jumat. Tapi tidak ada keutamaan apapun, ya, untuk mengunjungi atau sholat di sini, nggak ada keutamaan. Cuma dia tempat bersejarah saja. Bahwa dahulu Nabi Alaihi Wasallam menunaikan sholat Jumat di sana, di kampungnya Bani Salim. Ya, dan tentunya perlu kita sebutkan, ya, Enggak seperti ini masjid. Ini masjid dibangun megah, ya, di zamannya kerajaan Saudi Arabia. Tapi di masa Nabi SAW masjid itu sederhana. Nanti kita akan lihat bagaimana Masjid Nabawi. Bagaimana Masjid Nabawi miniaturnya seperti apa, kita akan lihat di sini. Baik. Nah, kemudian beliau ketika memasuki kota Madinah, ya, disebutkan dalam riwayat bahwa beliau disambut dengan puji-pujian. Ketika itu orang-orang Madinah melantunkan bait syair yang mungkin akrab juga di telinga kita, ya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Telah muncul bulan purnama kepada kami dari thaniyatul wada'. Maka wajiblah kita untuk bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan dilantunkan oleh orang-orang Madinah ketika Nabi Alaihissalam, ya, masuk ke kota Madinah untuk pertama kali, ya. Jadi disampaikan ketika beliau berhijrah. Namun ini dikritik oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, Thaniyatul Wada itu suatu tempat yang berada di bagian utara kota Madinah. Ya, dan itu biasanya ditempuh oleh orang-orang yang baru pulang dari negeri Syam. Jadi Thaniyatul Wada itu bukan di arah selatan kota Madinah. Adapun Nabi SAW ketika hijrah melalui jalur mana? Jalur selatan. Jadi Tola al-Badru alaina ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim bukan dilantunkan ketika Nabi alaihissalam memasuki kota Madinah ketika beliau berhijrah pertama kali, tidak. Tapi dilantunkan ketika beliau baru pulang dari perang Tabuk. Ya, ketika beliau pulang dari Tabuk Tabuk kan di negeri Syam. Ya, di negeri Syam dari arah utara. Nah, itu beliau lewat Thaniyatul Wada'. Maka orang-orang pun bergembira menyambut beliau, ya, dengan bait syair Tola'al Badru alaina.
Ya, sepertinya apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini lebih tepat ya, karena betul Saniyatul Wada itu terletak di bagian utara kota Madinah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah beliau, beliau masuk ke kota Madinah dari jalan selatan. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di kampung Bani Najjar yang masih termasuk karib kerabat beliau. Kemudian para sahabat Ansor berebut untuk mempersilahkan beliau singgah di rumahnya. Maka kemudian Rasulullah SAW melepaskan unta beliau untuk memilih tempat berhenti. Nah, nanti di tempat itulah akan dibangun masjid dan rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau tinggal sementara waktu di rumahnya Abu Ayyub Al Ansari. Ini keutamanya Abu Ayyub Al Ansari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih rumah beliau untuk tinggal sementara sampai rumah beliau dibangun. Ya, sampai rumah beliau dibangun. Berarti lama Ustadz, kan bangun rumah kan berbulan-bulan. Ya, jangan bayangkan rumahnya seperti rumah kita sekarang ya. Rumah di sana gampang buatnya. Ya, cuma pakai campuran tanah liat dan jerami ya. Kemudian pakai batang-batang kurma, udah selesai. Rumah zaman dulu nggak terlalu sulit membuatnya ya. Nggak seperti kita. Bahkan sampai sekarang di Yaman itu masih gampang itu untuk buat rumah. Kalau antum tanya para asatidah yang tamatan Darul Hadis Damaj, mereka biasanya bikin rumah sendiri itu. Ya, bikin rumah sendiri ya pakai pakai tanah, itu rumahnya tanah ya. Jadi sekarang tuh masih ada, dan membangun rumah tidak membutuhkan waktu yang lama, 1 hari pun bisa selesai kalau yang ngerjain ramai, yang ngerjain orang-orang banyak. Maka beliau tinggal sementara waktu di rumahnya Abu Ayyub Al Ansari. Nah, ketika itulah mulai menyusul orang-orang yang tertinggal di kota Madinah seperti istri beliau Saudah ya, kemudian putri beliau Fatimah dan Ummu Kulthum, kemudian disusul pula oleh keluarga besar Abu Bakar, termasuk disusul oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya ada satu saja putri beliau yang tertinggal, ya Zainab. Ya, Zainab binti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tertawan di kota Makkah karena apa? Suaminya masih kafir. Ya, Abul As bin Ar-Rabi'. Ya, Abul As bin Ar-Rabi' itu masih kafir. Bahkan dia ikut berperang di perang Badar, ya, berada di barisannya kaum musyrikin sampai kemudian setelah Zainab berhijrah baru kemudian Abul As bin Ar-Rabi' masuk Islam. Jadi Zainab ini keluarga Rasul SAW yang tidak langsung berhijrah ke kota Madinah, tapi agak terlambat ya hijrahnya ke kota Madinah. Nah, kemudian tadi Nabi alaihissalam ya membiarkan ontanya. Beliau biarkan onta saya memilih tempat yang akan di sana dibangun masjid. Maka kemudian onta tersebut memilih suatu tempat, nah berhenti di sebuah tanah yang dimiliki oleh 2 anak yatim dari Bani Najjar, yakni Sahal dan Suhail. Ya, Sahal dan Suhail ini dia ingin berkiprah ya, walaupun masih kecil tapi dia ingin berkiprah terhadap Islam. Dia ingin mereka ini merelakan kedua tanah tersebut untuk diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengganti harganya. Tetap mengganti harganya. Nah, kemudian dibangunlah Masjid An-Nabawi. Ya, kemudian disebut dalam satu riwayat juga bahwa dahulu tempat itu adalah tempat kuburannya kaum musyrikin, maka dibersihkan dari kuburan kaum musyrikin. Kemudian ada dataran tanahnya juga agak tinggi, maka kemudian diratakan dan juga ada pohon kurmanya ditebang. Ya, kemudian pembangunan masjid pun dimulai. Nah, ini dia kira-kira bagaimana Masjid Nabawi ketika itu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membangun masjid ya. Kemudian masjid selesai dibangun setelah 12 hari. Jadi masjidnya itu cuma dinding saja. Kemudian bagian depan itu diberi atap. Ya, bagian depan diberi atap. Nah, kalau Anda melihat di sini kenapa ada 2 atap depan dan belakang, ini ada ceritanya. Ya, jadi dahulu di awal-awal pensyariatan atau di awal-awal beliau hijrah ke kota Madinah, kiblat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Masih menghadap ke Baitul Maqdis. Oleh karena itu kiblat ketika itu masih menghadap ke utara. Ya, maka dibangun ini kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kiblatnya di bagian utara. Mana ini? Sebentar. Pen. Nah, ini bagian utara ya.
Ini kiblat pertama, jadi masih menghadap ke utara karena masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah kemudian nanti kita akan sebutkan juga Nabi SAW berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan kiblat, ya, memindahkan kiblat ke Masjidil Haram, maka pindah kiblatnya ke selatan. Ya. Jadi kalau di sana itu kiblatnya ke selatan, ya. Nah pindah kiblatnya ke selatan. Kemudian bagian yang lama ini, ya, dijadikan sebagai tempat tinggalnya ahlu sufah. Tempat tinggalnya ahlu sufah. Siapa itu ahlu sufah? Ya, sahabat-sahabat yang tidak memiliki rumah. Ya, seperti Abu Hurairah nanti, ya, itu termasuk ahlu sufah. Yang mereka orang-orang miskin yang nggak punya rumah, tinggalnya di masjid. Kerjanya mulazamah dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW juga dibangunkan rumah, atau lebih tepatnya kamar, ya. Ya, ini dibangunkan 2 kamar bagi beliau karena ketika itu istri beliau baru 2, Aisyah dan Saudah. Maka dibangun 2 kamar bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada 2 kamar ini, ya, satu punyanya Aisyah, satu punyanya Saudah. Nah, ini pembangunan Masjid Nabawi dan juga rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Masjid Nabawi seperti ini, ya. Dulu banyak yang mengatakan bahwa kota Madinah di masa Nabi SAW dulu luasnya ya se-Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itulah kota Madinah di masa Nabi SAW. Ya, jadi tidak terlalu besar, ya. Ini kota Madinah di masa Nabi SAW itu seluas Masjid Nabawi di masa kita. Ya, ini luas sekali. Nah, bagaimana keadaan rumah beliau? Nah, ini gambaran rumah beliau itu sangat sederhana. Ya. Rumah beliau tidaklah luas, luasnya 10 kali 10 hasta, 10 hasta kali 10 hasta. Ya, 10 hasta kali 10 hasta. 1 hasta itu sekitar setengah meter, ya, atau 45 cm sebenarnya. 1 hasta sekitar 45 cm, berarti luas rumah beliau itu 4,5 kali 4,5. Taruhlah 5 meter, ya. 5 meter kali 5 meter. 25 meter persegi rumah beliau, kecil sekali. Ya, kalau di masa kita kategorinya apa tuh? RSSSSS, ya. Rumah sangat sederhana sekali. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Ya. Kemudian ruangannya ada 2, ya, satu ruangan kamar, kemudian satu lagi ruang tamu. Jadi ada ruang yang di sana ada privasi bagi Nabi SAW, di sana ada ruang di mana beliau bisa menerima tamu-tamu beliau. Kemudian tinggi atapnya, kata Al Hasan Al Basri, itu bisa dicapai dengan tangan, ya, artinya rumahnya tidak terlalu tinggi. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Daud bin Qais rahimahullah, seorang tabi'in. Ya, beliau mengatakan ra'aitu al-hujurat min jaridin nakhl maghsyiyan min kharijin, ya, bimusuhi sya'r. Aku melihat kamar-kamar Rasulullah terbuat dari pelepah kurma yang berbalut dengan serabut pohon kurma. Wa adhunnu ardal bait min babil hujrati ila babil bait nahwan min sittin aw sabai azru'in. Dan aku memperkirakan, kata beliau, aku perkirakan lebar rumah ini antara pintu kamar dengan pintu rumah sekitar 6 atau 7 hasta. Ya. Wa azziru, kata beliau, wa azirul baita dakhil asyra azru'in. Kemudian saya menghitung luas rumah dari dalam itu 10 hasta. Ya, kemudian wa adzunnu sumkahu baina thaman wa sab'i wa nahwa dzalik. Kemudian tingginya aku perkirakan itu 7 sampai 8 dhira, ya, 8 hasta. Ya, wa waqaftu inda babi Aisyata fa idza huwa mustaqbilul maghrib. Dan aku berdiri di pintunya Aisyah dan aku dapati bahwa kamar atau rumah ini menghadap ke arah barat. Ya, menghadap ke arah barat. Berarti timur, tenggara, selatan, barat. Ya, betul tadi, ya. Nah, berarti ini, ya. Berarti ini barat. Ini arah barat. Ini arah barat, ya. Sana arah barat. Betul, ya, berarti, ya, ini timur, tenggara, selatan, barat daya, barat,
barat laut, utara. Nih utara dulu, ini kiblat yang lama berarti betul. Ini kiblat yang lama. Kiblat lama menghadap ke Baitul Maqdis. Ini kiblat yang baru menghadap ke mana? Ke arah Masjidil Haram di Makkah ya. Betul ya berarti ya, timur, tenggara, selatan. Betul, ini selatan karena kiblatnya ngadep selatan. Baik. Jadi ini gambaran dari seorang tabi'i tentang rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Mufrad juga yang disebutkan dari Al Hasan Al Basri, kata Al Hasan Al Basri, kuntu adkhulu buyuta azwaji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi khilafati Utsman ibn Affan ya fa'atana walu suqufaha biyadi. Aku pernah masuk ke rumah-rumah istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa kekhilafan Utsman bin Affan dan aku bisa memegang atapnya dengan tanganku. Kita nggak tahu setinggi apa ya Al Hasan Al Basri, tapi taruhlah beliau orangnya tinggi ya, tapi beliau bisa menyentuh atapnya rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan oleh Daud bin Qais tadi tingginya itu 6 atau 7 hasta. Ya 6 hasta ya sekitar 2,5 meter ya, sekitar 2,5 meter. Kalau Al Hasan Al Basri orangnya tinggi ya bisa dia nyentuh atapnya itu ya sekitar 2,5 meter atau 3 meter. Demikianlah tinggi rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun propertinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat tidur beliau itu sangat sederhana ya, sangat sederhana. Pernah disebutkan oleh Umar. Jadi Umar pernah berkunjung ke kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Umar berkunjung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ketika itu beliau sedang berbaring di selembar tikar. Coba perhatikan bagaimana penuturan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innahu la ala hasirin ma bainahu wa bainahu syai'. Beliau beliau ketika itu berada di atas tikar yang tidak berlapis. Jadi memang selembar tikar. Ya, ma bainahu wa bainahu syai'. Jadi bukan tikar kemudian bawahnya ada apa gitu ya. Ada sesuatu yang empuk, itu tidak. Jadi beliau tidur benar-benar di atas tikar. Wa tahta ra'sihi wisadatun min adamin hashwuha lifun. Kemudian di bawah kepala beliau ada bantal dari kulit kambing yang isinya adalah sabut kurma. Ya, jadi bantal biar empuk ya dari kulit, kemudian di dalamnya diisi diisi sabut kurma. Wa inna inda rijlaihi qaradhan masbuban. Kemudian di kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada daun akasia untuk menyamak kulit. Jadi dahulu mereka menggunakan daun ini untuk menyamak kulit. Wa inda ra'sihi ahabun mu'allaqah. Kemudian di atas kepala beliau ada kantung air ya yang tergantung. Ya, di atas kepala beliau ada kantung air dari kulit yang tergantung. Fara'aitu athara hasir ya, fara'aitu atharul hasir fi jadbihi fabakaitu. Maka kemudian aku melihat ada bekas anyaman daun kurma ya, karena tikarnya tadi dijalin dari daun kurma ya, maka tampak di punggungnya Nabi alaihi salatu wasallam. Fabakaitu, maka aku pun menangis. Ya, jadi kasurnya itu tikar ya. Jadi beliau itu tidur di atas tikar. Bukan di atas spring bed, kasur empuk, enggak, tapi di atas lembar tikar. Yang kalau beliau bangun, maka tikar-tikar tersebut akan membuat bekas di punggung beliau. Fabakaitu, maka kemudian aku pun menangis, kata Umar. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Faqultu ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima huma fi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Kisra dan Kaisar berada dalam keadaan mereka. Artinya mereka berada dalam kemewahan yang luar biasa. Wa anta Rasulullah, padahal engkau adalah utusan Allah. Ya, utusan Allah kok seperti ini? Ya, tidur di atas selembar tikar. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, amma tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah engkau ridha wahai Umar, mereka mendapatkan dunia sedangkan kita mendapatkan akhirat? Ya, jadi nggak penting dunia itu ya. Nabi SAW. Nah ini kita penting sekali belajar bagaimana kehidupan Nabi SAW. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa beliau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Bagaimana keadaan kehidupan dunia beliau? Sangat sederhana. Sangat sederhana. Ya.
Jauh sekali dari kemewahan. Tidurnya hanya di selembar tikar. Ya, tidurnya hanya di selembar tikar. Tapi luar biasa beliau, ya, orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya dunia itu bukan patokan sama sekali ya. Ya, jangan kemudian kita menjadikan dunia sebagai patokan kebaikan seorang. Tidak sama sekali. Nabi SAW ini orang yang paling mulia si Allah. Tapi keadaan dunianya seperti apa? Seperti itu tadi. Digambarkan oleh Umar, beliau hanya tidur di atas lembar tikar yang kasar. Ya. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara perkara yang bisa kita ceritakan ini tentang perabotnya Rasulullah. Ya, perabotnya Rasulullah SAW sangat sederhana. Ya, kalau saya pelajari itu beliau itu fungsional ya. Jadi punya sesuatu itu yang memang ada manfaatnya. Ya, yang ada manfaatnya. Jauh sekali dari kemewah-mewahan, ya bermewah-mewahan. Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dalam Syama'il Muhammadiyah, beliau membawakan riwayat dari Thabit. Thabit ini muridnya Anas bin Malik. Beliau mengatakan, akhraja ilaina Anas bin Malik. Ya, qadaha khoshabin. Suatu ketika Anas bin Malik mengeluarkan tempat minum yang terbuat dari kayu. Ya, kemudian ghalidhan, ya, kayunya itu tebal. Ya, mudabbaban bihadid. Kemudian dibalut dengan besi. Jadi dia diikat dengan besi, ada ikatan besinya, pegangan dari besinya. Faqala ya Thabit. Kemudian Anas bin Malik mengatakan kepada Thabit, ya, wahai Thabit, hadza qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thabit, inilah gelasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadhi asy-syaraba kullahu al-ma'a wan nabidha wal asala wal laban. Kemudian kata Anas, karena Anas ini adalah pembantunya Nabi ya, ibunya Rumaisyah ya dulu menitipkan Anas kepada Nabi SAW untuk dijadikan pelayan. Jadi kebutuhannya Nabi SAW itu dulu yang melayani adalah Anas bin Malik. Jadi beliau tahu sekali bagaimana kehidupan Rasul SAW. Maka kata Anas, ya, wahai Thabit, ya, ini adalah tempat minumnya Rasul SAW. Dulu aku menuangkan ke gelas ini. Laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menuangkan untuk diminum oleh Rasulullah SAW ke dalam gelas ini ya semua jenis minuman. Ya, baik itu air, kemudian nabith. Nabith itu air rendaman ya. Jadi ada kurma atau tamar yang ikut direndam sehingga airnya itu memiliki taste. Jadi kalau kita bilang sekarang mungkin macam infus water ya. Macam infus water. Jadi diberi apa? Diberi rasa airnya itu dengan apa? Dengan merendam buah-buah segar. Wal asal, demikian juga beliau minum air madu. Wal laban, demikian juga susu. Jadi beliau hanya punya satu gelas all in one. Jadi gelas itulah untuk minum air putih, gelas itu pula untuk minum susu, gelas itu pula untuk minum nabith ya. Untuk minum nabith. Demikian juga gelas itu juga untuk minum madu ya. Cuma satu gelas. Ya, coba kita lihat bagaimana kehidupan kita. Masya Allah, gelasnya macam-macam. Gelas untuk minum air putih ada, gelas untuk minum teh ada, gelas untuk minum kopi ada, gelas untuk minum susu ada lagi. Beda-beda gelasnya, ya. Kalau teh itu yang seperti ini ada tatakannya, kalau kopi yang kelihatan agak kuat, ya. Macam-macam gelasnya. Nabi SAW cuma punya satu gelas saja, fungsional ya. Ya, beliau orangnya fungsional. Kemudian makanan beliau, Masya Allah, ini kalau baca-baca ini sedih sekali kita ya. Beliau orang yang terbaik tapi hidupnya luar biasa sederhana. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan, "Masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min ta'amil burri thalatha layalin tiba'an." Enggak pernah keluarga Nabi SAW itu makan kenyang dengan makanan yang terbuat dari gandum selama 3 hari berturut-turut sejak beliau tiba di kota Madinah hingga beliau diwafatkan. Jadi makan kenyangnya itu hanya sesekali saja. Enggak pernah misalnya 3 hari dapat makanan terus kenyang gitu ya. Jadi luar biasa kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam. Ada makanan makan, kalau enggak ada ya sudah. Kemudian dalam riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu ta'ala juga menuturkan, in kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastauqidu binar, ya,
in huwa illa tamr wal ma. Sesungguhnya kami keluarga Muhammad pernah selama 1 bulan tidak menyalakan api. Dia tidak pernah memasak. Ya. Terus gimana? Ya, in huwa illa tamr wal ma. Hanya saja yang kami miliki hanya kurma dan air saja. Jadi makanya kurma sama air. Aswadan ya. Kurma sama air itu disebut oleh orang-orang Arab sebagai aswadan. Ya, cuma kurma sama air survive selama 1 bulan, tidak pernah masak sama sekali. Oh sama Ustadz, kami juga nggak pernah masak Ustadz. Oh iya, Masya Allah, kayak Nabi. Enggak Ustadz, ya GoFood ya, atau GrabFood. Ada juga orang nggak masak ya, tapi apa GrabFood, beli, ya sama aja. Nabi SAW ini bukan nggak masak karena beliau beli, karena beliau hanya makan apa? Tamar walma, cuma makan apa? Kurma dan air saja. Ya, jadi ini kesederhanaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari apa yang beliau makan ya, beliau sangat sederhana, bahkan terkadang tidak didapati Nabi Alaihi Wasallam ada makanan yang dimasak di rumah beliau. Makanya ketika beliau tidak mendapati makanan, simple ya, Nabi itu orangnya simple. Ya, suatu ketika beliau Alaihi Wasallam pulang ke rumah istrinya, kemudian bertanya kepada istrinya, hal innakum ta'am, apakah di sisi kalian ada makanan? Kemudian kata istri beliau, la, lagi nggak ada makanan di rumah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa inni idzan shaim. Kalau begitu ya udah saya puasa aja. Ya, nggak kemudian kenapa kok nggak ada makanan? Mana ini makanannya? Ya, enggak kata Nabi. Ya sudah nggak ada makanan, lagi nggak ada makanan. Ya sudah saya puasa. Ya sudah saya puasa. Simpel kan hidup beliau? Ya, simpel hidup beliau. Nah, kemudian beliau Alaihi Wasallam ya hidup dengan begitu sederhana. Nah di rumah sendiri beliau ya pernah ditanya, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kata Aisyah kan basyaran minal basyar, yafli thawbah wa yahlubu syatah wa yakhdubu nafsah. Ya, beliau membersihkan kotoran yang menempel pada bajunya, kemudian beliau memerah susu, kemudian beliau mengurus dirinya sendiri. Jadi seperti orang-orang biasa. Ya, di dalam riwayat yang lain kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu fi mihnati ahli fa idza samiyal adzan kharaja. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu kegiatannya di rumah membantu keluarganya, membantu istrinya. Apabila beliau mendengar suara adzan, keluar, beliau sholat. Ya, itu kegiatan sehari-hari Nabi alaihi wasallam. Jadi para suami jangan gengsi untuk membantu pekerjaan istri. Karena ini adalah keteladanan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang paling baik ya, di rumahnya beliau adalah orang yang paling baik kepada keluarga beliau. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dan beliau juga di rumahnya sering mandi satu bejana dengan istri beliau. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Ya, dahulu aku mandi bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu bejana. Ya, kemudian baini wa bainahu fayubadiruni hatta aqulu da'li. Ya, kemudian beliau berlomba-lomba untuk menciduk air bersamaku. Kemudian aku katakan da'li. Ya, sisakan air buatku. Ya, jadi Nabi SAW bercanda dengan istri beliau, mandi dari satu dari satu bejana, dari satu ember, ya, berbagi air. Cuma Nabi SAW ngambil air, goda Aisyah. Nanti kehabisan air kan, Aisyahnya takut kehabisan air. Maka dia mengatakan, da'li, ya. Tinggalkan buatku, sisakan untukku, nanti nggak dapat air, repot. Ya. Demikian Nabi SAW memperlakukan istri beliau. Ya. Qalat wa huma junuban. Ketika itu mereka berdua sedang dalam keadaan junub. Artinya apa? Baru saja melakukan hubungan suami istri. Masya Allah ya. Demikian romantisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri beliau, walaupun dalam kesederhanaan. Ya, jadi walaupun sederhana itu kemesraan itu masih bisa kita ciptakan ya. Ya, mungkin kita nggak perlu bathtub yang gede gitu ya. Seperti di hotel bathtub yang gede ada air panas, enggak. Ya pakai ember aja, berbagi air aja sudah bisa menciptakan kemesraan dengan pasangan kita. Dan demikianlah gambaran kehidupan Nabi SAW setelah beliau membangun
rumah beliau. Ya, ini perlu saya selipkan ya. Kalau di buku sirah mungkin tidak diceritakan ini bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini menarik juga begitu melihat tadi miniatur rumahnya Rasulullah SAW. Jadi kita pengen tahu bagaimana sih kegiatan di rumah tersebut, apa sih yang dilakukan di rumah tersebut, bagaimana kehidupan rumah tangga beliau. Ya seperti inilah gambaran rumah tangga beliau walaupun hanya tinggal di rumah yang mungkin di masa kita ini sangat kecil ya, tapi rumah tersebut penuh dengan kebahagiaan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan besok kita akan masuk dalam pembahasan yang baru tentang bagaimana beliau membangun masyarakat Madinah. Ya, masyarakat Madinah itu tidak homogen ya. Di sana masih ada musyriknya, di sana masih ada orang-orang Yahudi, ya, dan juga ada kaum Muslimin. Nah, bagaimana beliau mengatur kota Madinah ini, penduduk kota Madinah yang heterogen ini, ya, sehingga terjadi keamanan, ya, terbina keamanan dan ketentraman di kota Madinah ini. Besok insya Allah akan kita lanjutkan. Cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.